nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dimanapun kita berada. Izin memperkenalkan diri, saya Zakaria, salah satu mahasiswa FISIP di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Program studi yang saya ambil administrasi publik. Kali ini saya akan membuat video yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Digital Governance. Judul yang saya ambil aplikasi Peduli Lindungi di Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan aplikasi Peduli Lindungi, ada baiknya kita mengetahui dulu definisi dari e-government. E-government merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang didukung dengan teknologi internet untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di Indonesia, e-government digunakan untuk mendorong pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Mendorong sisi pemanfaatan dan keterbukaan informasi, serta mendorong partisipasi publik di dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dijelaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 bahwa pengembangan e-government dilakukan melalui 4 tingkatan. Pertama, tahap persiapan, kemudian tahap pematangan, kemudian tahap pemantapan, dan yang terakhir adalah tahap pemanfaatan, di mana e-government sudah menjadi sistem yang mampu memberikan layanan terintegrasi antara lembaga dengan masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan aplikasi Peduli Lindungi. Riwayat aplikasi Peduli Lindungi bermula dari sebuah permasalahan yang terjadi pada bulan Maret tahun 2020, yakni awal mula kasus COVID-19 mewabah di Indonesia. Peduli Lindungi adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Aplikasi ini mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat bepergian, agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan. Aplikasi ini juga akan memberikan notifikasi atau info jika pengguna atau pemilik akun berada di keramaian dan zona merah. Aplikasi Peduli Lindungi bekerjasama dengan 4 pilar pemerintahan. Pertama, KPCPEN, yaitu Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kemudian Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemudian Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Kemudian BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Melalui aplikasi Peduli Lindungi, pemerintah akan memantau, melakukan mitigasi, dan mengevaluasi mobilitas masyarakat agar tidak ada peningkatan terjadinya kasus COVID-19. Pemerintah sudah menerapkan aplikasi Peduli Lindungi sebanyak 4.161 titik di berbagai sektor aktivitas publik. Alhamdulillah, yang menggunakan sudah lebih dari 40 juta penduduk Indonesia. Awalnya memang pengguna Peduli Lindungi ini masih sangat terbatas jumlahnya. Namun, seiring berjalannya waktu, aplikasi Peduli Lindungi ini terus berkembang dan disempurnakan fungsinya. Kegunaan aplikasi Peduli Lindungi ini ialah menjadi salah satu syarat perjalanan seluruh moda transportasi, baik darat, laut, dan udara di masa pandemi COVID-19. Peduli Lindungi wajib digunakan warga untuk memasuki tempat-tempat publik yang kini disertai scan barcode QR Code di setiap pintu masuk guna untuk mengecek status kondisi kesehatan pengguna dan riwayat perjalanannya. Adapun kriteria warna ketika kita melakukan scan barcode check-in di aplikasi Peduli Lindungi terdapat 4 warna. Yang pertama warna hijau, warna oranye, warna merah, dan warna hitam. Warna hijau ini menandakan
status aman bagi pengguna atau pemilik akun. Pemiliknya sudah melakukan vaksinasi dosis lengkap dan diperbolehkan masuk tempat wisata atau tempat umum. Yang kedua, warna oranye. Warna oranye artinya pengunjung sudah divaksinasi dosis pertama. Pengunjung diperbolehkan masuk, tapi pengunjung wajib menerapkan protokol kesehatan. Warna merah artinya pengunjung belum divaksinasi COVID-19 atau bisa juga pengunjung kontak erat dengan pasien COVID-19. Pengunjung yang memiliki status warna merah tidak boleh atau tidak dapat diperbolehkan masuk ke tempat umum. Dan kriteria warna hitam pada aplikasi Peduli Lindungi menandakan pengguna aplikasi Peduli Lindungi terkonfirmasi positif COVID-19 atau memiliki kontak erat dengan pasien. Warna hitam ini selanjutnya dilakukan evaluasi oleh petugas agar tidak melakukan aktivitas di tempat umum. Dan selanjutnya, di dalam aplikasi Peduli Lindungi terdapat beberapa menu pilihan. Yang pertama, pendaftaran vaksin. Manfaatnya untuk melakukan pendaftaran vaksin secara online, yang mana kita tidak perlu datang langsung dan antri yang membuat terjadinya kerumunan. Jadi kita hanya daftar online melalui gadget yang kita punya dan menentukan waktu serta tempat atau lokasi vaksin sesuai keinginan kita. Kemudian menu scan QR code. Ini adalah scan barcode yang kita gunakan ketika kita ingin memasuki suatu tempat atau wilayah yang kita kunjungi, yang mana ada dua scan barcode yang berbeda. Ketika kita mau masuk, kita harus check in, dan ketika kita mau keluar, kita hendak check out atau meninggalkan tempat tersebut. Kemudian ada teledokter, sebuah ikon yang mana di dalamnya terdapat 6 aplikasi medis yang bisa kita gunakan untuk berkonsultasi langsung mengenai kesehatan kita dengan dokter-dokter yang telah terdaftar di aplikasi tersebut yang tersedia selama 24 jam. Kemudian ada info penting. Di sini ialah sebuah informasi atau notifikasi yang akan kita dapatkan otomatis jika kita berada pada tempat zona merah atau ada orang yang terinfeksi COVID-19. Kemudian diari perjalanan. Ini adalah sebuah catatan singkat riwayat perjalanan yang telah kita kunjungi atau datangi. Kemudian ada paspor digital. Kalau ini adalah di mana terdapat sertifikat online bagi teman-teman yang sudah vaksin dan sesuai dengan nomor HP yang telah didaftarkan saat vaksin. Dan yang terakhir ada EHAC. Ini bisa digunakan untuk perjalanan luar kota, baik domestik maupun internasional, dan ini digunakan apabila teman-teman melakukan perjalanan menggunakan pesawat. Dan yang terakhir ini kesimpulan dari aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi ini merupakan perlindungan untuk diri kita sendiri, keluarga, serta orang-orang di sekitar kita. Karena dengan aplikasi Peduli Lindungi ini kita jadi tahu adanya orang-orang yang terkonfirmasi COVID-19 dan juga tempat-tempat yang menjadi zona merah. Oleh sebab itu, pemerintah sangat mengharapkan peran aktif masyarakat untuk segera mengunduh dan memanfaatkannya. Dan di sini pemerintah masih terus berusaha melakukan perbaikan dari aplikasi Peduli Lindungi ini untuk kenyamanan pengguna serta mewujudkan pelayanan publik efektif dan efisien. Demikian penjelasan dari saya mengenai aplikasi Peduli Lindungi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.